rumahnya. Rumahnya segini doang. Lubangnya di mana? Di dalam lah. Ini rumahnya teman-teman. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dari kemarin begini yang saya beli itu malam-malam apa nambah lagi? Ini baru lagi, apa nanti habis aja. Setiap hari habis. Habis masih bisa 2. Oh. Ya. Tapi maksudnya ada aja ya kalau setiap hari begini. Ada. Nah, kalau sore hari ini jam 4 sampai jam 6. Nanti pulang dah. Oh, maghrib pulang. Ini ntar lanjut apa pulang dulu? Nanti pulang dah. Oh, maghrib pulang nanti. Oh, nanti jalan lagi jam berapa? Enggak, udah enggak. Guys, kita sekarang udah ketemu nih rumahnya Pak Mamang, penjual opak yang sebelumnya aku pernah posting di IG. Ternyata rumahnya tuh di Gang Buntu. Iya, nih rumahnya. Rumahnya segini doang. Lubangnya di mana? Di dalam lah. Ini rumahnya teman-teman. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasti sambil video ini ya, boleh ya? Oh, Paknya beli ya, Pak? Iya. Bahannya beli di mana, Pak? Pasar Lembang. ini hidup. Ini pasar Lembang. Budaya ini ya. Ini Swadaya 2 situ yang futsal. futsal ya, futsal dulu. Naik ya. Udah, Bu. Sama, Bu, rumah saya juga berantakan. Biasa gede nih ini potnya. Hai guys, kali ini target dari teman donasiku adalah seorang penjual opak keliling. Usianya kurang lebih 70 tahun. Beliau bernama Pak Sayuti. Saat ini kami sedang berkunjung ke rumah Bapak. Miris rasanya melihat kondisi rumah Pak Sayuti di tengah-tengah rumah warga yang terbilang lebih layak. Dan rumah Bapak berada di dalam Gang Buntu. Yang pertama kali aku lihat adalah rumah yang kurang penerangan, tembok-tembok yang sudah usang, ubin yang lembab, dan terutama atap-atap rumah yang rusak dan hampir roboh. Seperti yang Bapak bilang, kondisi akan lebih parah ketika musim hujan datang. Air hujan yang turun deras membuat rumah Pak Sayuti seketika dipenuhi air jika tidak ditadangi oleh ember. Tak jarang ketika hujan turun, Bapak dan Ibu dipenuhi rasa kekhawatiran karena sewaktu-waktu bisa saja atap rumah mereka yang rusak tiba-tiba ambruk. Bapak dan Ibu hanya tinggal berdua saja di rumah ini. Rumah ini adalah rumah milik Ibu Aisyah, wanita yang sekarang menjadi istri kedua Bapak Sayuti. Mereka berdua sebelumnya sudah pernah menikah, namun pasangan mereka meninggal dunia karena sakit. Oh iya, mereka berdua sama-sama punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Namun takdir berkata lain, anak dari Ibu Aisyah dua-duanya meninggal dunia di usia muda karena diguna-guna oleh orang lain. Kemudian anak dari Bapak Sayuti dua-duanya masih hidup dan sekarang mereka berdua juga tidak tahu di mana keberadaannya. Seakan-akan abai dengan kedua orang tuanya. Dulu pernah seringkali salah satu anak Bapak datang hanya sekedar meminta uang dengan cara yang kasar ke Bapak jika kemauannya tidak dituruti oleh Pak Sayuti. Ini kondisi teras depan rumah Pak Sayuti guys. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, di mana atap rumahnya sudah rusak dan di depan sini banyak ember-ember untuk menampung air. Sudah 17 tahun lamanya mereka berdua hidup tanpa mesin air. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, mereka harus membeli air. Tidak ada satupun dari saudara-saudaranya ataupun tetangga-tetangga yang ibu bilang bersedia menawarkan air. Padahal mereka tahu bagaimana kondisi ibu dan bapak saat itu. Terkadang jika hujan turun, bapak menampung air hujan untuk tambahan persediaan air mereka. Ibu dan bapak berusaha untuk tetap bisa bertahan hidup, sesulit apapun kondisinya.
karena mereka tidak ingin hidup mengandalkan orang lain ataupun mengandalkan kasihan dari orang lain. Sebenarnya rumah ibu ini dulu besar guys. Di kanan kiri masih ada tanah ibu. Hanya saja ibu terpaksa menjual untuk biaya pernikahan anak Pak Sayuti dan juga untuk biaya berobat Pak Sayuti sewaktu dulu bapak masih sakit stroke. Selama kurang lebih 3 tahun, ibu berjuang sendirian untuk mengobati penyakit stroke bapak. Segala harta benda yang ibu punya sekiranya bisa jadi uang, ibu jual demi kesembuhan Pak Sayuti. Setelah pengobatan panjang melalui jalur alternatif, alhamdulillah kondisi bapak berangsur-angsur pulih dan akhirnya bapak dan ibu berjualan opak hingga saat ini. Sampai kulkas, sampai TV, sampai meja makan saya jual dah. Demi saya pengen sembuh Obatin. suami saya gitu. Dan, Pas maaf bu, sembuh, aku potong. Ibu kerja. tadinya saya kerja, habis dia sakit. Pas sakit udah saya nggak kerja berhenti. lagi ya. Iya, Udah mau apa ngomong ngurusin gimana, ya. Bu, ngurusin. maaf aku potong. Ibu nikah sama bapak tahun berapa? Tahu ya udah lupa. Tapi Hah? 2003. Bapak sakit tahun? Udah kan matiin dulu. Matiin dulu kan. 2016. Oh, 2016. Oh iya, berarti sempat lama ya maksudnya. Jadi selama itu bapak dulu masih kerja bangunan. Iya. Oh, abis stroke baru bapak nggak kerja bangunan Iya, lagi. udah nggak bisa lagi. Terus ibu kata ibu kan tadinya ibu dagang ya kecil-kecilan, masih pakai plastik. Iya iya. Ibu ngomong begini, udah yuk kita dagang. Ibu kata gitu ya, kita terjun, mustahil amat kita dagang, masa nggak ada rezeki, kata saya gitu. Rezeki kan nggak Udah, ketemu ya, Bu. ya udah kita dagang, pakai bawa plastik saya ke sono, ke mana? Bintaro, Pondok Kacang, kalau jalan jauh-jauh tuh berdua sama bapak sama ibu. Dia bawa Oh, bertiga. teng-tengan. Jadi Bu pertama kali jualan bertiga. Enggak berdua doang. Enggak, ya. suami istri. Berdua. Oh jadi bareng-bareng. Aku pikir misah. Ya? Aku pikir misah dagangnya enggak. Bareng-bareng. Bareng Tapi jalan itu Bu, nggak pakai Jangan. sepeda atau gimana? Enggak punya. Punyanya gerobak doang. Tuh ada gerobak juga saya bikinin ini. Saya bikin apa? Tadinya mah meja. Kata saya, tolong dah bikinin aja gerobak. Kita punya meja ya gitu. Nanti kalau ada rezekinya saya beli ban, kata saya gitu. Ya alhamdulillah ada yang ngasih rezeki, langsung saya beliin ban tuh. Ini udah biarin pakai meja nian aja, kata saya gitu. Saya kalau riwayat dia kayaknya pengen ini deh, sedih yang mana kan. Makanya nggak jauh-jauh ya Bapak sama Ibu ya, Bapak ya jalannya ya, sekitar Celuduk aja paling ya. Tapi keluarga ibu masih di daerah sini juga. Itu depan saudaranya semua. Tapi nggak punya air, nggak ada yang ngasih. Punya Ibu air? beli air. Enggak boleh Nggak nyelam. ada. Astaga. Nggak ada yang nanyain, nggak ada. Alasan Bang, ini keran rusak. Kenapa sih Dulu bapak doang begitu? nggak tahu. Salah enggak ibu? Iya. Ini enggak. Air hujan Kalau mah, beli hujan air nih. nih, ini yang dia tanya, lu kenapa beli air? Habis itu nggak ngasih. Nanti dikiranya kalau ngomong kayak gitu dikira ini kitanya malah nggak ini ya. Iya, malah sedih-sedihin ibu doang begitu. Kenapa sih katanya beli air? Lah situ nggak ngasih. Coba kalau situ ngasih, kan berani ibaratnya bayar seminggu apa bulanan gitu ya. Iya. Gedenya apa 50 apa 100 Iya, kan iya. sanggup gitu. Ibu kalau beli air tuh kadang-kadang 2 minggu sekali apa 3 minggu 140 kalau beli air 2 gerobak. Ya Allah. Tuh buat nian tuh semua kamar mandi ini semua tuh, makanya kayak orang dagang air. Iya iya. Iya, sekarang apa-apa susah sih ya mau jualan. Iya. Oh repot kan nggak kayak dulu. Pas belum corona cuma Takut jadinya. mantas kan cuma ditanya begini, bagaimana Pak? Selama ada corona dagangnya alhamdulillah sepi Pak. Nggak kayak dulunya. Bapak selain pernah ditipu uang palsu itu pernah ada nggak yang jahatin bapak? Enggak ada. Ya, nggak ada yang sampai gimana ngejahilin gitu. Dipalak gitu pak? Pernah dipalak? Oh nggak pernah. Iya di jalan nggak pernah dipalak sama orang kan? Atau kayak lagi jualan terus digerebek sama Palak satpol kan PP teman segala doang macam. begini, saya kasih. Kan yang pinggir jalan warna merah, saya kasih biasa langganan ya kasih. Opak. Hitung-hitung rezeki ya. Girang bener udah kasih. Kayak seringin tuh girang. Ini memang nggak ada yang pernah mantang gitu, maksudnya kayak dari pemerintah gitu buat perbaikan Yang rumah. buat sembako yang untuk subsidi itu Ibu dapat tapi dari RT.
Dapat kemarin doang 2 liter. Bukannya yang Beras satu doang. satu plastik isinya ada minyak goreng sembako itu nggak dapat. Nggak ada. Tapi ibu terdaftar kan di RT RW, terdaftar kan di RT RW? Iya, tapi nggak ada. Kalau uang sih udah BLT dapat juga. RT lagi itu dapat dia. Ibu sehari-hari kalau nggak kemana-mana di rumah aja. Iya. Ibu belanja ke Leo pakai apa? Apanya? Naik apa? Enggak jalan kaki, diteng-teng aja opak 10 kilo. Hah? Kagak naik angkot gitu, apa naik gojek gitu? Enggak. Itu lewat dalam Sayang, naik ojek ntar situ di dalam Borobudur. Oh. Jalannya sekarang muter. Udah nih 5 kilo, nih 5 kilo. Ada pada naik ojek ntar sayang kata saya. Mendingan buat beli minyak. Begitu, jadi saya teng-teng aja. Mau payek 30 bungkus, 2-3 kerek kanan saya teng-teng aja udah. Waduh, kuat juga sih Berarti Bu ya. sehari tuh bersihnya berapa, Bu? Makanya Sehari bisa berapa bersih? Bersih ya, aja. kadang-kadang kalau lagi habis semua ya paling dapat berapa tuh dia? Dapat 600 paling Bersihnya. Bersihnya. Tanpa modal. oh 50 paling. 80 ya. Oh berempat ini deh. Berarti itu kan udah kebeli minyak, udah kebeli bahan-bahan kan, Iya. gas. Ya, ini kita kembali lagi sama rezeki Allah, maksudnya Iya. ibu sama bapak bantu doa juga. Iya. Mungkin nanti ada rezekinya lewat kami, maksudnya Iya. bukan dari kami tapi lewat jalur kami, Iya. gitu kan. Nanti mudah-mudahan Iya. kalau kita posting cerita bapak sama ibu, teman-teman bisa dengar. Karena kan yang sudah kami lakukan ibu, yang kami jalani, kalau kita posting ke media sosial alhamdulillah sih, Iya. yang tadinya biasa aja tahu jadi wah gitu, maksudnya jadi kebantu Iya. gitu. Makanya Alhamdulillah. satu-satunya jalan kita ya ini, maksudnya cuma bisa lihat kehidupan bapak, ceritain ke mereka di luar sana, nanti mereka yang bantu kita gitu. Ya itu sih, kembali lagi sama jalannya Allah. Mudah-mudahan di sini Allah benar-benar Kasih petunjuk. kasih petunjuk Iya. gitu. Kemudian Kebaikan ibu. dia ngejawab doa-doa Iya. ibu sama bapak selama Iya. ini. Mudah-mudahan ada waktunya, namanya Insya Allah. orang tua sampai dijauhin anaknya kayak gini kan.